mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi denger dari deskripsi kalian, sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Saputra. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin? Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu senang pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesan daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesan aja susu kamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta maaf. Nggak bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabrik tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang nggak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta penjelasan. Gak usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku.
Ah, musim semi sudah tiba. Lalu kenapa? Salju di musim dingin itu hal sangat romantis. Apa kalian tidak merasakannya? Itu cuma buat kalian orang selatan, orang utara udah bosan lihat salju. Ayo pergi makan. Aku sedang tidak ingin makan nasi hari ini. Aku ingin makan bihun. Ya itu namanya tetap pergi makan. Di utara apapun makanan pokoknya kami menyebutnya pergi makan. Kalau di selatan hanya kalau makan nasi baru disebut makan. Mie atau bihun itu tidak termasuk. Lalu kenapa setiap hari raya kalian harus makan pangsit rebus? Membuat kulit pangsit bersama itu ramai dan seru, sangat terasa suasana hari rayanya. Kami biasanya beli yang sudah jadi. Hah? Mau pakai handuk buat apa? Buat cuci muka. Bukannya dilap setelah selesai cuci muka. Kalau di selatan kami membasahi handuknya dulu baru dipakai buat mengusap muka. Bisa begitu ya? Apa tidak jadi lembab? Itu kan bakal lembab sekali. Hahaha. Kenapa tertawa? Kalian sedang menertawakanku. Susu kalian tidak pakai sedotan. Langsung gigit plastik dan minum. Apa tidak kotor? Ini pakai gelas saja atau aku sudah siapkan banyak sedotan buatmu. Teman sekamarku perhatian sekali. Mau kue bulan? Mana pisau dan garpunya? Makan kue bulan pakai pisau dan garpu? Iya, satu kue bulan dipotong jadi beberapa bagian. Aku makan satu ini cuma buat camilan. Hari ini cuacanya bagus, ayo jalan-jalan. Pagi dan malam masih dingin, pakai luaran sana. Apa itu luaran? Bawa rompi juga boleh. Apalagi sih itu? Artinya pakai jaket, ayo berangkat. Halo, aku mau beli semangka, apa ada sendoknya? Buat apa sendok? Ribet sekali, kamu bukan orang sini ya? Dia galak sekali. Bang, temanku ini orang selatan, tolong bicaranya yang sopan ya. Kita semua satu keluarga utara selatan, jangan emosian. Oke, ini aku kasih satu gratis. Orang utara itu memang aslinya ramah. Terima kasih bang. Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia bisanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga? Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. Hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun, Vino tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas, wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. Apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat, dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu. Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali, keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setipis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis, keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku, tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik, atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing. Lipstik, kalung, parfum. Semuanya benar, kamu benar-benar paham pacarmu. Membosankan sekali. Tapi aku tetap harus berakting seolah-olah terkejut. Aku bilang juga apa, laki-laki itu membosankan. Jangan emosi dulu, mari kita dengar apa kata penasihat pria kita. Vino, menurutmu bagaimana ulang tahun Fanny hari ini? Aman, terkendali, percaya diri sekali, terus kamu kasih dia apa? Semua yang aku berikan adalah barang yang dia sukai. Wah, lihat kalung emas ini bagus sekali. Bukannya kamu bilang emas itu kelihatan tua. Itu kan dulu waktu aku belum mengerti, sekarang aku sangat menginginkannya. Demi kalung itu aku berhemat selama 1 semester, harga emas sekarang mahal sekali.
Wanginya enak sekali, aku mau parfum ini. Nanti kalau udah lulus dan kerja, aku mau hadiahkan satu untuk diriku sendiri. Tadinya aku mau kasih boneka, tapi dia pasti tidak suka. Jadi aku kembalikan bonekanya dan beli parfum itu. Tapi warna ini aku sudah punya. Kamu pasti mengintip keranjang belanjaku ya, aku memang sedang ingin beli ini. Aku mencatat semua yang dia inginkan di ponselku. Ternyata begitu ceritanya. Itulah kenapa kamu tidak merasa terkejut. Fanny, sesuatu yang di luar dugaan, itulah kejutan yang sebenarnya. Aku mengerti sekarang. Rosie, kalau begitu apa yang disukai Rere? Tebak saja sendiri. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu dulu yang bicara. Hadiah terbaik bukanlah barangnya, tapi kehangatannya tidak terduga. Selamat ulang tahun. Yang ini pasti tidak terpikirkan olehmu, kan? Jangan-jangan di dalam kue ini ada cincin berlian. Tentu saja tidak ada. Syukurlah kamu membuatku takut saja. Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Fanny, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas, gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming. Tidak ada masalah, kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang. Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar, asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fanny, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya. Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fanny, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fanny tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fanny, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi. Hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya, buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah?
Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi 2 teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fanny, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fanny akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV setelah terpilih, pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menye-menye punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil.
Fani, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fani, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fani terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk Biar stok. aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fani, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya, roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fani. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fani, jangan sampai ketahuan. Fani, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fani yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fani, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. tapi kelihatannya kami sangat berbeda. Apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama.
Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Ah, itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros, aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya, berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya, meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci umum asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Ah, aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli. Aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu. Aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani. Aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita.
Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Tina, Lily, teman baru Rere datang berkunjung. Ini teman baru yang aku kenal di kelas perilihan. Kami juga berasal dari kampung halaman yang sama loh. Halo. Barang-barang yang kalian beli aku yang bawa sepanjang jalan. Fanny melihat sahabatnya punya teman baru bahkan rela jadi pembawa tas. Sahabatnya Rere hebat banget kan? Tapi kamu tidak akan sepasrah itu juga kan? Tentu saja tidak, kamu kan sahabat utamaku. Nanti kita makan di mana? Aku ingin makan daging panggang. Lebih baik kita ikuti saran Maya aja. Fanny dan Rere itu teman masa kecil, tapi malah ada orang lain yang menyela di tengah-tengah. Kasihan sekali. Fanny, sahabatmu sudah punya sahabat karib yang baru. Jelas-jelas kamu adalah orang yang tersingkir. Dalam hubungan pertemanan ini, aku seperti diturunkan pangkatnya. Ada hal seru apa? Teman baruku Maya mengenalkanku pada seorang pria yang sangat tampan. Waktu itu aku merekomendasikan ketua kelas sebelah kepadamu. Bukankah kamu bilang sedang tidak ingin pacaran? Jangan terlalu memikirkan itu, aku pergi dulu ya. Janjiannya di kafe kan, aku datang. Sejak Rere punya teman baru, banyak hal yang menjadi tidak pasti bagiku. Aku ternyata sudah tidak disematkan lagi di atas. Fanny, akhir-akhir ini hubungan kami berdua sangat dekat, jadi menyematkan chatnya di atas terasa lebih praktis. Maya tidak suka kalau aku menyematkan chat orang lain di atas. Ini Fanny, sahabat karibku, kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Oh, aku teman barunya Rere, Maya. Mau pamer apa? Saat aku dan Rere saling mengenal, kamu bahkan belum tahu ada di mana. Rere, ini ayam cabai kesukaanmu. Ayo Maya, kamu cobalah yang ini. Aku beritahu ya, yang ini enak sekali. Kamu coba juga ayam cabai ini. Aku suka ini dari kecil. Makan malam ini menyadarkanku posisi sahabat karib di hati Rere telah berubah. Hal seperti ini pun bisa kamu toleransi. Kamu tidak cemburu. Aku tidak cemburu kok. Aku justru harus mengawal dan melindungi pertemanan mereka. Habisnya apa yang diberikan Maya itu terlalu banyak. Rere, makanlah yang ini. Punya saya, dan ini punya saya. Fanny, mulai sekarang gelar sahabat karib Rere adalah milikku karena aku sudah membelinya. Kamu mau berlakak jadi bos di sini? Cih, ini 30 juta. Hah? 30 juta? Itu diberikan setiap bulan sampai kamu menikah. Kakak-kakak, keluarlah. Kakakku adalah bos dari perusahaan yang sudah go publik. Kamu dan Rere masing-masing dapat satu untuk dicoba PDKT. Dia benar-benar tampan sekali. Oh iya, aku tidak suka kalau ada orang lain di daftar pin chat Rere. Aku beli hak itu. Harus tambah uang? Oke, sebagai hadiah festival, shawl dari LV. Kamu sangat cocok memakainya. 1 unit villa di pinggir sungai dan 1 unit mobil sport untuk transportasi sehari-hari. Fanny, kamu tidak marah kan? Rere, kamu dan Maya ini benar-benar jodoh yang dipertemukan terlambat. Maya jadi sahabat karibmu dan aku dengan sukarela menurunkan pangkatku jadi pengikut kalian. Sahabat, kamu cepat cari satu teman baru juga sana. Cepat cari satu. Saat sahabatku menjadi sahabat orang lain, aku rela menjadi pengikutnya demi keuntungan itu. Asrama ini keterlaluan banget deh. Gak mungkin kan keempat orang di dalam semuanya kayak gitu. Halo, permisi, saya baru sampai. Kayaknya cuma kamu deh orang yang normal. Serem banget ih. Halo, wah kamu keren banget. Aku Tina. Ini Hanfu ya, aku tahu. Kalau aku Lily, gadis Lolita. Selamat datang di kamar 403. Aduh, kok rasanya aku nggak nyambung banget ya di sini. Cara agar tidak menyinggung teman sekamar. Gaya gotik nggak suka kalau orang lain bilang gaya mereka terlalu berlebihan dan nggak suka terus-terusan ditatap. Aku bukan bermaksud gak sopan dengan terus melihatmu kok. Aku cuma merasa kamu benar-benar unik dan spesial. Gadis Lolita benci kalau ada orang yang menuduh rok mereka KW atau replika. Aku juga benci banget sama komentar-komentar kayak gitu. Semua perempuan kan punya hak yang sama buat tampil cantik. Tenang aja, aku kalau beli barang gak pernah beli yang KW. Dan kalau nonton film atau drama selalu yang legal. Tina, kamu cocok banget pakai Hanfu. Dari dulu aku pengen banget nyobain. Fanny, kamu kaku banget sih. Kita semua ini cuma orang biasa kok. Cuma beda hobi aja, nggak usah sesungkan itu. Soalnya aku kagum banget sama kalian. Kalau aku sendiri nggak bakal berani nyobain gaya kayak gitu. Kamu suka? Ini baju-baju Lolitaku. Kamu bebas pilih dan cobain aja. Banyak banget. Ini mahal nggak? Nggak tahu ya. Ibuku sampai sengaja mengosongkan satu rumah cuma buat tempat baju-bajuku. Ayo cobain, ayo. Cantik banget. Cocok banget buat kamu. Ayo kita keluar buat foto-foto. Satu-satunya orang yang normal sekarang udah ikutan tertular juga. Gaya pakaiannya aneh-aneh banget. Jaga mulut kalian ya, sopan santun kalian rendah banget. Kita sebagai perempuan bebas mau pakai baju apa aja yang kita suka. Kalian sesama perempuan tapi malah menyerang kami. Harusnya kalian malu. Baru kali ini aku lihat Fanny semarah ini. Kalau gitu kita harus kompak dukung dia. Ayo pergi, kita yang kalah. Hei, kok malah kabur? Punya teman-teman sekamar yang unik kayak kalian bikin aku bangga banget. Bikin bangga banget. Cantik, wah keren banget. Kamu cocok pakai gaya apa aja ya?
Dandanin Fanny itu rasanya kayak lagi memakaikan baju ke boneka Barbie. Seru banget. Bagus banget deh. Untung kami berhasil meracuni kamu. Baju-baju asrama kita bebas kamu pakai kapan aja. Asrama impian siapa ini? Nona muda, Nyonya besar menyuruh saya membantu Anda berkemas. Aduh, cepat pergi, nanti teman sekamar saya datang. Jangan sampai mereka tahu saya kaya. Nanti jadi susah berteman. Halo. Hai, senang bertemu kalian. Tadi saya diantar sopir pakai mobil Toyota ke sini. Saya orang lokal, tadi ke sini naik taksi. Kasihan sekali, kalian bahkan tidak punya mobil sendiri. Sepertinya citra orang kaya saya harus dipertahankan di sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Rere. Tadi saya diantar ayah saya naik Mercedes-Benz. Lihat nih kuku saya. Harganya 5 juta satu tangan. Wah, hebat sekali. Rere, tas palsu kamu ada benang yang lepas tuh. Saya sudah pilih restoran hotpot yang per orangnya 50.000. Bagaimana? Boleh. Saya biasanya cuma makan makanan Jepang yang 600 juta per orang. Ya sudahlah, terpaksa ikut kalian makan di pinggir jalan saja. Panas sekali setelah makan hotpot. Boleh aku nyalakan AC? Boleh, nanti biayanya kita bagi rata saja. Jangan, saya tidak mau bayar. Kulit saya sensitif dan rapuh. Menyalakan AC memperburuk kulit saya. Kalian tidak akan paham. Kopi harga 9.000 pun kamu minum. Saya cuma minum kopi dari biji kopi impor Amerika. Merek apa? Rasanya gimana? Saya kasih tahu pun kalian tidak akan pernah bisa mencobanya. Apa ini asrama Rere? Iya, Bibi cari siapa? Rere bilang dia butuh uang beli buku baru. Saya baru saja menjual angsa di rumah untuk memberinya sedikit uang tunai. Hah, itu pembantu rumah saya. Ayo keluar. Rere tidak mungkin membohongi ibunya sendiri demi beli tas kan? Kita harus menghentikan sandiwara ini. Rere, berhenti berpura-pura. Sebenarnya saya ini putri orang terkaya di kota ini. Kuku kamu itu jelas palsu karena saya pelanggan VIP di sana. Mobil saya Toyota seri tertinggi yang harganya mahal. Tas kamu itu jelas tiruan. Saya tidak bawa mobil karena villa saya ada di depan sekolah ini. Tadinya kami ingin berteman denganmu sebagai orang biasa. Jadi kalianlah orang kaya yang sebenarnya. Nona, makanan pesanan kalian sudah sampai. Biaya jasanya sudah saya transfer ya, 50.000. Wah, 50.000 per orang. Saya sekalian ganti spray kalian ya. Tidak gratis ya, seminggu sekali 500.000. Siap, untuk tugas kelompok nanti siapa yang mau presentasi dapat transfer 1 juta loh. Apa ini tidak melukai harga dirinya? Berhenti di situ. Tidak apa-apa, selama saya melayani kalian, saya jadi merasa seperti orang kalangan atas karena banyak yang iri pada saya. Haha. Setidaknya kita membantunya secara ekonomi. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa, Nona Tina, kami sudah mengetuknya, Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelpon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Pakai dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan Tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny.
Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan ya. Fanny, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, apa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang, mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik, duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo. Aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku. Jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan. Emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh asrama. begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Mah, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang Ya sudah, ke mama. aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju. Kamu masih mau pergi? Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fani, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali. Kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar. Aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku.
Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua, jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi.